أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam memang ada banyak sekali. Biasanya setiap orang yang menjalankan sholat tahajud 7 hari 7 malam akan merasakan pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Jadi bersifat personal dan tidak bisa disamakan. Wahai sahabat, sebelumnya perlu kita ketahui, angka 7 hari adalah angka awal di mana seorang mulai membiasakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan sangat tidak disarankan sahabat, setelah melaksanakan sholat tahajud 7 hari 7 malam, setelah itu menyudahinya. Terlepas dari itu semua, berikut ada beberapa keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam yang sifatnya umum dirasakan. Mungkin salah satu sahabat dapat merasakan fadilah manfaat ini, atau mungkin sahabat tidak pernah merasakan keajaiban sama sekali. Jika tidak merasakan keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam sama sekali, mungkin ada yang salah dengan niat sahabat. Sahabat bisa mengubah niat terlebih dahulu karena ibadah itu butuh keikhlasan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas keajaiban apakah yang akan didapatkan? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Yang pertama, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam, barang siapa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankannya akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Memang takaran kemuliaan di dunia dan akhirat versi manusia dengan versi Allah berbeda, seperti yang disampaikan oleh hadis riwayat Imam Al-Hakim Hasan yang mengatakan bahwasanya kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Namun ada yang perlu digarisbawahi agar tidak disalah niatkan. Jalankan tahajud karena Allah, bukan agar mendapatkan kewibawaan dan kemuliaan. Pentingnya membenahi niat agar saat keinginan tidak tercapai, maka tidak terlalu kecewa. Yang kedua, doa mudah dikabulkan. Adapun keajaiban sholat tahajud, yaitu doa mudah dikabulkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wahai sahabat, tidak dapat dipungkiri jika manusia tepatnya melakukan khilaf salah dan dosa
Salah satu kenapa doa kita tidak terkabul karena banyak dosa yang kita perbuat. Sehingga setiap doa yang kita panjatkan tidak langsung melangit karena terhalang dosa-dosa. Namun setidaknya dengan menjalankan sholat tahajud dapat mencegah perbuatan dosa dan upaya introspeksi diri selalu berbenah, mengurangi maksiat dan mengasah ilmu ma'rifat. Maka doa yang diinginkan pun langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencegah perbuatan dosa. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam dapat dijadikan upaya untuk muhasabah dan introspeksi diri. Setidaknya dengan merenung, kita akan menjadi teringat dosa yang pernah dilakukan. Dengan sholat tahajud, memiliki dorongan untuk tidak melakukan dosa dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Orang yang rajin menjalankan sholat tahajud akan lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah. Hati dan pikiran pun akan melunak, selalu diingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap hendak melakukan dosa akan teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mengetahui yang tidak diketahui orang lain. Yang keempat, mencegah penyakit. Siapa yang menyangka jika sholat tahajud dapat menyehatkan badan tubuh kita, terutama menghilangkan rasa stres. Rata-rata orang yang sakit kebanyakan bukan karena disebabkan oleh penyakitnya, justru dipicu oleh stres yang berkepanjangan. Rasa stres yang berkepanjangan yang dapat bermanifestasi menjadi penyakit tubuh yang membahayakan. Saat seorang rutin melaksanakan sholat tahajud, menurut Dr. Muhammad Soleh, mampu menurunkan respons sekresi hormon kortisol. Saat seseorang sholat tahajud, orang akan berada di posisi namaste, di mana posisi tenang inilah dapat dijadikan sebagai upaya untuk berpikir jernih, membuat energi negatif, dan mengumpulkan energi positif. Ketika hal ini sudah diperoleh, maka akan menemukan banyak jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, sehingga pribadi menjadi lebih sehat. Jika berbicara tubuh sehat, ada dua bentuk, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Ketika orang rajin sholat tahajud, maka akan mendapatkan dua kesehatan paling berharga dan bernilai, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kelima, diselamatkan dari mara bahaya. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam, maka akan dijanjikan akan dilindungi dari segala bencana mara bahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat kelak. Hal yang menarik dan keutamaan sholat tahajud, maka orang tersebut akan ditampakkan tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pancaran wajahnya. Orang yang rajin sholat tahajud juga akan banyak dicintai oleh sesama manusia yang soleh dan dicintai oleh banyak manusia. Adapun keutamaan sholat tahajud yang diniatkan dengan benar, yaitu lidahnya selalu berkata-kata ucapan yang baik, mengandung hikmah yang syarat pembelajaran, sehingga dijadikan sebagai orang yang bijaksana. Meski hal ini terlihat biasa-biasa saja, sebenarnya ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, hati itu Allah yang buka. Memiliki jalan mempelajari agama yang baik dan benar, itu juga berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak yang belajar agama, namun karena tidak dibukakan hati dan pikirannya, justru orang tersebut merasa religius, yang justru memunculkan kesombongan, merasa dirinya orang yang paling baik, dan itu juga ketaatan yang sifatnya menjerumuskan. Yang keenam, rezeki lancar. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam dari berbagai poin di atas
maka orang yang mendapatkan fadilah sholat tahajud akan mendapatkan rezeki lancar. Sebenarnya jika diteliti secara logika, orang yang ibadahnya baik dan niat ibadah karena Allah, bukan karena apa-apa, maka orang tersebut akan memiliki pribadi yang rendah hati, baik, terbuka, dan lemah lembut kepada sesama makhluk hidup. Sebagaimana yang disebutkan di poin di atas, bahwa orang yang suka tahajud akan banyak disenangi orang lain. Orang yang senang dengan seseorang pasti akan merasa nyaman untuk berteman. Ketika banyak teman, maka semakin banyak pula relasi. Semakin banyak relasi, semakin banyak pula peluang pekerjaan ataupun peluang rezeki lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Ternyata ada banyak sekali manfaat yang akan didapatkan. Adapun keajaiban sholat tahajud yang lain yang mungkin hanya sahabat rasakan secara personal dan tidak bisa diungkapkan atau diceritakan kepada orang lain. Buat sahabat yang mempunyai pengalaman keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam, sahabat bisa tulis komentar di bawah. Karena pengalaman sahabat sangat bermanfaat bagi pembaca atau pendengar di luar sana. Apabila ingin tahu keajaiban-keajaiban lainnya dan bahkan hikmah setelah menjalankan sholat tahajud 7 hari 7 malam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.